apapun yang ada di YouTube itu selalu gue tonton. Kayak ya pada masanya SMP lu sukanya kartun ya kartun Naruto, serial Naruto segala macam. Itu kenapa cita-citanya Teguh ini sebagai YouTuber dan dia sebenarnya pengen menjadi Sasuke? Gak ada, Cok. Kan dari SMP. Nyambung, Cok. Dari SMP udah seneng kartun gitu. Seneng aja bukan berarti cita-cita. Nah, nanya apa, Cuk? Jadi selama kurun waktu gue dari SMK, SMK 3 tahun kan, dan sekarang gue lulus sudah kurang lebih 3 tahunan ya, berarti 6 tahun. 6 tahun. Normalnya lulus 3 tahun, kalau lebih dari 3 tahun maksudnya kan sekolah 3 tahun. Ya. Setelah lulus sampai sekarang kan ke 2020 nih, kita lulus kan 2017, 3 tahun kan itu. Nah berarti kan total 6 tahun sekolah. Gue tuh awal-awal konten kreator yang gue suka tuh Agung Hapsah lah, yang emang ya kalian tahu lah, mungkin yang belum tahu coba silakan mampir dulu ke channelnya. Jangan cuman ke channel react TikTok, ke channel yang isinya mancing jam 12 malam di lokasi ini, saya memancing bosku, kondisi ditemani jangkrik. Ya ngapain anda mancing banyak jangkriknya, ngapain nggak cari tempat mancing yang gimana? Ada soalnya gue beberapa ya bener sih, bener sekali di ini loh, di thumbnail HP ku, Cuk. Kan aku kayak nge-subscribe ya Brandon Ken juga, itu kan termasuk youtuber lama, karena emang pada zaman itu kan yang naik daun kan Chandra Leo, Tim Tuan, segala macam, Edozel, Kevin Anggara. Nah ya maksudnya tuh gini loh, kayak apa, kita kan emang terjun ke YouTube lah sebagai kalian yang baru-baru main YouTube juga gitu kan. Kalau bisa tuh buatlah konten yang emang layak ditonton gitu, bukan kalian cuman asal rekam dengan suara tidak jelas. Kan kira kita kelelawar gitu dengar suara angin, enggak kan gitu. Jadi apalagi kalian terjun ke YouTube, kalian juga bisa belajar di YouTube gitu, kayak gitu. Kalian tonton gimana cara nyeting audio biar suaranya jelas, itu kan biar setidaknya layak tonton lah gitu. Terus juga aja tunjukin lo kalau mancing malam tuh yang keren tuh gimana gitu, pengalamannya gitu kan, mungkin apakah ikannya gitu, atau mungkin kalau mancing di waktu malam tuh lebih bermanfaat mungkin untuk kesehatan. Tapi nggak sehat. Bukan. Anda yang mancing malam-malam bilang sehat, coba tunjukkan suaranya. Mancing malam-malam bukan sehat, jantungan iya, ketemu pocong Anda waktu mancing gitu kan. Mungkin yang dimaksud kok tuh airnya bergelumbab pas ditengok kepala pocong. Maksudnya mungkin yang dimaksud tuh kalau kita mancing malam tuh kan ikan bangun gitu loh. Jadi setelah ikan bangun jadi lebih kemungkinan dapatnya tuh lebih tinggi dibanding kita mancingnya siang bolong gitu kan. Tapi biasanya kalau malam sih orang lebih sering ngejaring, Cok. Lu pernah nggak lihat di apa namanya? Mancing Mantap Mania yang lagi satu tuh pakai jaring. Ya malam, jadi dia kayak ya kan kalian pasti ada salah satu mungkin, nah contoh kayak gue kan, kakek gue yang udah almarhum, nah itu kan punya kayak tambak gitu, jadi kalau malam ya dia ke tambaknya gitu, ya. Nebar jaring, dapat udang gitu, kepiting kadang-kadang. Karena aku juga kurang paham tentang apa ikan ya, karena saya bukan spesies ikan ya. Jadi saya kurang spesies apa, Cuy? Maksudnya saya bukan ras ikan, saya manusia gitu loh maksudnya. Jadi saya nggak tahu pikiran ikan itu seperti apa. Ya kali saya bisa telepati dengan ikan kan tidak mungkin gitu. Jadi maksudnya tuh mungkin bagi nelayan atau yang mancing malam tuh mereka lebih paham. Itu udah setidaknya kalian jelaskan gitu kenapa alasan mancing malam gitu kan, pengalamannya dan efektifnya tuh apa gitu, manfaatnya apa gitu. Kalian jelaskan. Jadi kan ada isinya gitu. Jadi kan ada informasi yang kalian bagikan kepada kita, jadi kita lebih tertarik nonton karena kita mendapatkan informasi. Jadi bukan sekedar kalian cuma mancing bengong luar jangkrik, ada angin loh bang. Terus berarti gue harus bikin konten yang mirip kayak Mancing Mantap Mania dong? Bukan itu, hei. Nggak mesti. Goblok. Nggak mesti. Kalian harus. Bukan berarti apa yang kalian tonton kalian bikin sama juga kayak itu, logonya kepala ikan udang, mujair segala macam. Ikan Indosiar. Ikan Brontosaurus juga nggak mesti gitu. Maksudnya tuh
ya kalian bikin video ada yang disampaikan, seenggaknya itu bermanfaat atau enggaknya kalian harus pikirkan dengan ciri khas kalian gitu loh. Jadi kayak misalkan emang kayak ngevlog gitu, misalnya ngevlog mancing malam gitu, itu bagus gitu, asalkan ada informasinya gitu. Kok dari tadi kita nih bahas mancing aja, mungkin cita-citanya kita memancing emosi para penonton. Mungkin salah satu dari kalian yang nonton video ini ada yang nge-subscribe channel ikan atau mungkin salah satu dari kalian ada yang cita-cita jadi ikan, yang subscribe channel. Gua pun sendiri sebenarnya nggak nge-subscribe channel yang nggak nyalahin atau nggak memandang buruk untuk pemilik channel yang aplikasikan hobinya melalui sebuah platform di YouTube, jadikan sebuah video gitu untuk dilihat orang. Enggak menyalahkan itu. Yang gua salahkan kalau Anda mancing di tengah rawa, banyak ular, banyak jangkrik, suara angin kemana-mana, ya jangan di publish lah. Apa yang saya tonton? Gelap semua. Itu kayaknya ini bulan Januari ya. Sekarang apa? Juli mungkin start oke lah. Temanya masih konsep mancing-mancing. Desember itu konten horor. Konten horor yang Anda bikin. Kerawa-rawa. Judulnya mungkin apa ya? Sosok misterius di balik rawa apa ya, itulah mungkin. Mancing malam hari bukan mancing malam hari, memancing pocong malam hari di rawa-rawa. Itu apa, Cok? Enggak horor, Cok. Enggak horor ya udah. Oh ya, ini masalah horor juga kan, kayak YouTuber horor. Lu pasti tahu lah Ewing HD. Tahu lah. Ewing HD, Nancy Judge, si cewek itu yang agak ya. Kalau saya sih lebih taunya Ewing HD ya. Ya Ewing HD itu gua udah keren sih. Terus yang karena setiap saya menonton Ewing HD itu saya sangat takut jump scare dari video dia. Kadang-kadang soalnya di sini emang ada jump scare. Ada beberapa kayak di endingnya kayak dibikin penasaran tiba-tiba jeng digituin sesekali. Tapi sekarang lebih ini sih ya, itu yang dulu yang bukan sekarang. Sekarang lebih live dia, kayak live streaming ngebahas dari mention Twitter atau email Instagramnya juga yang masukkan email Instagram. Dari segala inti maksudnya kita itu kalian sebagai YouTuber yang mungkin bakal maju juga gitu kan. Buatlah konten yang lebih layak gitu loh, yang lebih. Jadi jangan sekedar aja kayak kalian cuma menjiplak tempel jadi itu kan, sekedar kayak misalnya sekedar buat aja gitu loh. Loh Bang, tapi kan saya juga mengedit, saya juga nyari bahan loh. Istilahnya kita harus nge-review dulu video mana yang mau kita jiplak, mau kita ambil, mau kita edit, kita upload ulang. Karena kenapa saya ngasih tahu biar tidak menjiplak? Karena yang membuat konten sebenarnya itu pasti bakal merasa kecewa. Kenapa? Karena kita membuat video YouTube tuh nggak gampang. Karena kita tuh perlu script, perlu konten sebelum bahkan mereka mengambil menjiplak kita pun kita harus runding, riset dan lain-lain. Belum editing, belum record, belum lagi script dan lain-lain gitu. Jadi berat gitu. Sedangkan kalian cuma menjiplak langsung pasang gitu kan? Ya enak banget gitu kayak. Ya kecewa aja sih kita sebagai konten kreator yang benar-benar kreator buat sendiri gitu tanpa menjiplak atau meniru orang. Bukan meniru sih maksudnya, lebih menjiplak gitu ya. Kalau meniru sih itu lebih tepat kayak inspirasi ya, kayak terinspirasi dari ini kalian membuat, cuman beda konten, jangan dipersisin atau dijiplak gitu, jangan. Tapi beberapa konten kreator kan juga justru malah seneng kan, kayak misalkan nih gue punya konten gitu, gue udah terkenal gitu, amin gitu kan, terkenal terus konten gue di react atau di re-upload something wrong, enggak ada sesuatu yang salah, enggak ya, oh berarti ini orang respect sama karya gue, di react, di upload. Yang salah adalah ketika Anda mengklaim hak cipta. Enggak, ketika Anda membuka
video YouTube, menambahkan huruf SS di depan huruf Y atau segala macam, mengcopy paste linknya dan mendownload ulang kemudian mengupload full tanpa ada izin di deskripsi atau apa itu ya? Kayak gue malah jadi inget editor berkelas, cuy. Ya intinya fotonya cewek diem gini, terus isi caption. Biasanya senjaku di hari ini sama seperti senyumanmu di malam kemarin. Anjay. Hey, editor berkelas. Anda membuat ya karya juga sih sebenarnya. Nggak bisa kita judge. Kita juga nggak ada niat judge. Ya itu karya juga. Ya itu perspektif sudut pandang ya, jadi kalian pribadi gua. Kita tuh di sini cuma berpendapat juga, bukan bermaksud menyudutkan kalian gitu ya. Karena kan kita tuh kan harus open minded lah, bersudut pandang yang berbeda gitu ya. Jangan terus sempit lah pikiran kita jadi manusia gitu, nggak tahu apa-apa asal ngejudge itu jangan. Kita nggak seperti itu. Seperti biasa. Tapi kan banyak yang gini sekarang. Nih gue kasih analogi paling sederhana. Asik. Lu punya cewek nih, cewek. Punya. Bahkan lu punya cewek. Curhatan dah. Kok ada curhat di sini? Gue mau ngomong nih, mau ketawa, Cok. Misalkan nih, ini nggak bisa dipungkiri ya, banyak sekali yang terjadi di luaran sana. Ketika kalian para lelaki memiliki wanita yang hitam, terus seperti yang sebenarnya tidak pernah kalian bayangkan, tapi entah kenapa kalian bisa memilikinya gitu. Pasti banyak yang bilang, cewek lu kok jelek amat, lu mending cari cari cewek yang lain aja deh. Kenapa nggak ya lu kayak nggak punya pilihan ya, kayak nggak laku gitu. Sebenarnya kan karena kita kan memiliki kesenangan tersendiri lah, kayak kita kesenangan tersendiri, bukan kesenangan sih, kayak tipe kita yang kita suka itu seperti apa gitu kan. Sekarang setiap manusia kan memiliki HAM gitu, kita nggak bisa ngejudge orang juga kayak lu suka cewek yang seperti ini enggak gitu. Karena setiap orang kan kesukaannya beda-beda gitu. Mungkin dia suka yang agak semok, mungkin anjay, suka yang langsing gitu kayak Kalau semok oke, nggak masalah. Ini juga kita bukan mengarah keras, nggak ya, itu nggak bisa dipungkiri. Bahkan itu jadi salah satu faktor alasan kenapa di saat orang mulai depresi karena bullying tersebut, nggak cuma anak-anak kecil doang loh, bahkan yang umur dewasa, mas gitu. Mas. Woi, mas yang suka bikin TikTok. Ya tapi jarang sih aku ngelihat kayak dia bikin video. Ya kan TikTok dong, kayak apa yang dalam diri hati mereka tuh sebenarnya. Sekarang gini deh, lu pribadi. Oke. Lu bilang ke orang, enggak, gue cinta sama dia. Tapi dalam hati pasti bilang, anjir cewek gue kok kalah cakep ya sama cewek tetangga sebelah rumah. Itu karena kalian kurang bersyukur apa yang kalian miliki. Kurang bersyukur gimana? Apapun yang kalian miliki harus bersyukur. Jangan pernah, karena yang saya tahu juga ya, kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita tuh kurang bersyukur apa yang kita miliki. Jangan jauh-jauh. Misalnya nih kehidupan orang nih kan. Kita misal punya motor gini, NMAX mungkin. Tetangga kita punya mobil. Kita pun iri mungkin kan, orang tuh punya mobil. Nah, kalian udah punya motornya harusnya bersyukur. Jangan terlalu mengada-ngada minta sesuatu hal yang bukan nggak mungkin, pasti mungkin. Jadikanlah motivasi kalian untuk mendapatkan juga. Jadi jangan kalian baru udah punya mobil, kalian seri, kalian jangan. Itu loh, kalau bisa jangan iri. Lebih bersyukur apa yang kalian miliki, karena setiap kalian syukuri itu berkah. Tapi itu kan sama aja kayak nih analoginya gini. Lu mau metik mangga nih. Metik mangga itu kan lu harus manjat pohonnya dulu. Mangga siapa nih? Ya mangga mau Pak Herman, Pak Sumanto. Mangga tetangga. Pak Burman, mungkin yang nonton video ini ada yang namanya Pak Herman. Ya saya mohon maaf. Kalau mangganya hilang ya. Mungkin dia yang mengambil mangganya. Jadi jadi orang mau ngambil mangga, metik mangga itu kan dulu nih. Manjat dulu. Pokoknya harus berjerih payah dulu lah. Tapi kalau semisal lu ada galah untuk ngambil atau untuk metik itu mangga tanpa lu harus manjat, itu kan sama dengan kayak
lu di dunia ini tuh banyak men, entah cewek ke cowok atau sebaliknya cowok ke cewek atau cewek ke cewek atau cowok ke cowok. Tapi ya gue jadi ingat kayak ya cinta itu emang buta sih. Ingat, kalian buta. Sebenarnya tidak buta. Buta karena cinta. Tapi karena ada sesuatunya yang nggak bakal kita sebutin. Tapi sebenarnya itu wah. Tapi lu pernah gak sih lihat kayak yang ya jelek nih? Ya, bukan yang jelek. Ya kita juga jelek lah, oke lah. Yeah. Maksud gue tuh kayak kontras lah gitu modelnya. Ya itu balance gitu kayak Tuhan tuh selalu adil. balance dalam artian tuh gini, apa? Lu jelek tapi lu berduit oke gitu. Karena kesuksesan lu tuh bakal menyeimbangi kekurangan lu gitu. Fisik lu atau tampang lu gitu. Nah, tapi kalau lu cakep, ganteng. Tapi kalau nggak pernah mandi, nggak punya otak, banyak utang. Suka gibah di mana-mana, menebarkan kefitnahan, tidak bisa diandalkan Anda. Suka ngompor-ngomporin masalah orang, suka ya kok membabi buta, mengadu domba, membabi buta. Anda tidak layak. Menang tampang doang tapi hatinya sih itu. Ya, cuman itu kan namanya ciptaan Tuhan ya. Setiap ciptaan Tuhan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Terus kita nih ngebahas sudut pandang. Sudut pandangnya di mana, Cuk? Itu sudut pandang gua dari tadi. Saya cuma menahan sih. Mungkin karena dia terlalu banyak bersyukur jadi ya, karena saya mungkin terlalu bersyukur lah sedikit. Saya jatuh pun saya bersyukur karena saya jatuh. Dan karena kita penuh dengan kebersyukuran, jadi makanya adanya pertemuan dan obrolan kita di video kali ini tuh saya bersyukur. Ya karena saya bersyukur juga, terus ya ini dan sangat bersyukur. Kita bakal bikin nama apa nih? Apa? Kita bersyukur sederhana. Maksudnya bersyukur sederhana gimana? Maksud Anda? Video ini kita kasih nama apa gitu, Cuk? Maksudnya kalau ini kan lu kan ada channel sendiri. Ya. Channel gaming, gua channel storyteller. Kan genre ini udah konsep udah beda jauh gitu. Beda jauh. Lu ke Tangerang, gua ke Malang gitu. Ya. Jauh. Nah, kita nih ketemu di rumah saya di Kolombia. Oh, di Kolombia, siap. Jadi dan kenapa kita bisa collab sebenarnya karena kan udah dijelasin tadi, Bos. Oh iya, udah dijelasin tadi, Cuk. Kan udah bertamu kesini. Jadi untuk nama sih mungkin nanti ya. Video ini gua upload. Karena juga nggak kepikiran sama sekali sih. Gua sebenarnya bikin obrolan kayak gini nih karena ya daripada kita nongkrong instan kan, aja tiba-tiba kayak pikiran udah yuk daripada kita ngobrol. Iya. Ini kan apalagi jam subuh ya. Jam subuh ya udah sekarang aja. Jadi gua tuh biasa keluar subuh. Pokoknya di atas jam 10 lah. Sama kayak bapak-bapak yang bikin channel mancing tadi. Jangan-jangan yang tadi kita lewat keluar beli rokok tuh ketemu bapak-bapak habis mancing. Kalau nonton video ini Bapak, ikannya dapat ikan apa? Coba komentar di kolom komentar. Siapa tahu dapat ikan peranaan genderuwo. Jadi ekor kain kafan. Asyik. Kepala kuyang gitu. Horor sekali nampaknya. Horor sekali. Itu bukan konten mancing, itu namanya paranormal. Paranormal activity. Ya, untuk channel paranormal. Udah jadi konten mistis itu, jadi bukan konten mancing lagi. Kemarinnya konten mancing sih, tiba-tiba langsung konten horor. Jadi bahas mancing aja, Cuk. Mungkin dia terlalu terobsesi dengan mancing ya. Soalnya dulu gini. Punya pengalaman buruk dengan mancing mungkin ya. Dibilang buruk sih enggak, gue kan tipikal orang yang apa ya, mancing tuh emang butuh kesabaran, oke. Terus mensyukuri. Hasil gue tuh nggak bisa kayak yang belum tentu ya mancing sih pasti nggak pasti kan. Ya tergantung nasibmu aja sebenarnya, Cuk. Terus gimana namanya nelayan.
Nah, kalau nelayan kan itu karena kan, dia pakai jaring, ruang lingkup yang dicangkup itu lebih besar. Sama kayak orang bisnis, kalau lu cuman ngelempar satu umpan, beda sama nelayan yang ngelempar bread 10:1. Ini apa itu? Nggak bisa dibandingin, nggak ada perbandingannya. Ini seret dari 10 umpan yang dilempar jaring, oke lah kalau nggak kemakan 9, ya 1 lah paling nggak. Ini yang lempar 1 dapat apa kali? Pancingnya hanyut, orangnya hanyut. Itu namanya ngasih makan ikan. Bukan mancing, malah ngasih makan ikan. Itu terlalu. Ya sudah, jangan bahas terus. Oke, kita semoga hal-hal yang barusan kita sebutkan itu tidak terjadi dengan orang yang bersangkutan. Semoga bapak yang suka memancing malam-malam, semoga dapat ikan yang besar. Kalau bisa kontak kita juga senang makan ikan. Ya, tapi gue nggak terlalu suka sih karena ya banyak durinya ribet gitu sih. Gue lebih suka makan kepiting. Karena suka dicapit deh. Lebih senang dicapit dibanding makan tulang. Nah, kalau durinya tuh kayak ditelan tuh nyangkut nggak enak gitu. Kalau kepiting nanti jadi Orochimaru, keluar tulang semua. Itu Kimimaru. Ini karena mungkin juga salah satu keresahan kita karena di channel pertelevisian Indonesia sekarang tuh salah satunya televisi. Jarang banget ada kartun-kartun di zaman dulu kita waktu masih kecil. Wah, zaman gua masih kecil mah kalau bangun pagi itu pasti nyetel stasiun TV yang ada kartun paginya. Gue di karena kalau gue bilang sih kalau sesuatu yang dipublis kayak TV sekarang tuh kadang-kadang untuk anak kecil tuh kurang layak ya. Lu bayangin aja misal kayak anak-anak SD zaman sekarang kan udah kenal pacaran, itu logikanya kan kayak terlalu kasihlah jamnya gitu kan. Kita kan pada saat saya kecil pun ada jam yang kasih jamnya untuk apa nih? Untuk pacaran ada jamnya gitu? Bukan, maksudnya jam tayang acaranya itu kan, acaranya tuh emang tidak layak untuk anak kecil, pasti jam malam biasanya. Dulu pas aku kecil tuh kalau udah jam malam di atas jam 9-10 tuh pasti udah tidur, itu pasti acara orang dewasa ya kan. Warkop DKI, late night show, apalagi cuy, pokoknya yang gitu lah. Itu jadi goyang dribble. Karena pas saya kecil tuh tontonan saya tuh kartun. Sekarang yang terjadi yang kita tonton adalah para selebgram yang aduhai tukang endorsement. Ya sebenarnya nggak salah sih, itu ya urusannya itu dia. Itu pemandangan yang sangat indah itu. Pemandangan yang indah karena itu menjadi salah satu ciri khas daya tarik dari orang tersebut untuk menarik ikan pada malam hari. Menarik pelanggan. Jadi ya, tapi menarik audiens. Itu boleh nggak sih misalkan kita nilai secara nggak langsung itu sama dengan kayak ngejual aset yang ada pada diri lo dan tanda kutip ya harga diri atau. Tapi kalau untuk sedalam itu harga diri nggak seintens itu sih, maksudnya kayak lo kan mengembar aurat tuh lo jual. Emang di sana ada tarif? Tarif tuh tarif tuh harga. Kalau tidak ada tarifnya artinya tidak dijual. Oh bos. Tarif, aku kira tarif cok. Tarif bos. Berarti ya harga diri itu bisa dibayar cuy. Ya itu terlalu dark ya. Tidak bisa kita bahas. Dan itu sangat sensitif sekali kalau bahas. Karena kita sendiri pun ya cukup sebenarnya banyak banget sih kayak kontroversial semacam itu yang. Oke, jadi sampai situ aja video yang gue buat sama Diovisto di collab kali ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada pihak yang mungkin terasa tersinggung. Tapi sebenarnya kita bikin video ini tuh nggak ada tujuan sama sekali untuk menyinggung pihak manapun, nggak ada sama sekali dengan tujuan apapun, nggak ada. Ini hanya sebatas keresahan kita berdua aja. Jadi apa yang sering kita obrolin di tongkrong, karena itu hanya sekedar opini kita berdua aja. Dan gue harap itu bisa kalian mengerti dan maklumi. Dan satu lagi untuk YouTube Bapak Nelayan Rewind 2020, Bapak yang mancing malam-malam, terutama untuk Skinny Indonesia 24,
ya dengan tujuan yang mulia itu ya gue selaku penikmat YouTube ya lebih tepatnya. Penikmat YouTube dari konten kreator lama, gue doain semoga lancar, sukses dan